Oke, kita kembali ke data kelompok median yang data kelompok ya. Rumusnya kita ME sama dengan BB ditambah P, kemudian setengah N dikurang JF dibagi F. Dengan keterangan BB adalah batas bawah kelas yang mengandung unsur median, kemudian P adalah panjang kelas median, kemudian N adalah jumlah data, F adalah frekuensi, sedangkan JF adalah jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita dapat tabel ini dari min aritmetik yang sudah kita bahas sebelum ini. Jadi ini tidak ujuk-ujuk dapat tabel ini. Dia dari data mentah, sebaran data sebanyak 65 data. Kemudian diurutkan, kemudian ditentukan panjang kelasnya, banyak kelasnya, rentang kelasnya, sehingga dapat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Jadi ini nggak ujuk-ujuk langsung dapat nomor 1 sampai 7, kemudian intervalnya sekian, frekuensinya juga sekian, enggak. Ini ada prosesnya dan sudah kita bahas minggu lalu. Untuk ini median kita pakai soal yang sama, soal yang di min aritmetik kemarin. Kita punya 65 data. Untuk menyelesaikannya atau untuk mencari nilai tengah dari 65 data yang kita punya kemarin, maka penyelesaiannya yang pertama adalah mencari nilai interval yang mengandung unsur median. Dia punya rumus setengah N. Setengah N. N itu kan jumlah data. Jadi kalau data kita adalah 65, maka setengah dari 65. Setengah dari 65 tinggal dicari pakai kalkulator. Setengah dari 65 adalah 32,5. Atau kok bisa sih setengah dikali 65? Oke, kita pakainya 1 dibagi 2 aja dulu. Jadi 0,5 dikali 65 hasilnya 32,5. Sama aja. Oke, yang pertama adalah mencari nilai interval yang mengandung unsur median pakai rumus setengah N. Ini yang pertama. Yang kedua menentukan kelas median. Gimana sih cara nentuin kelas median? Nah, karena kita sudah mencari nilai interval yang mengandung unsur median tadi setengah N, dapatnya 32,5, maka kita perhatikan frekuensi yang kita punya tadi. Oke. Frekuensi kita punya 6, 8, 11, 14, 12 gitu ya. Untuk mencari yang kedua, menentukan kelas median adalah ditambah aja. Ditambah, jadi 6 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Hasilnya adalah 39. Kenapa dijumlahnya sampai 14? Nah, begini. Kita punya frekuensi mana tadi? Nah, ini dia. 6, 8, 11, 14, 12 sampai 6. Sementara kita punya nilai interval yang mengandung unsur median itu tadi adalah 32,5. Soal penyelesaian yang pertama yang kita punya. Kenapa penjumlahannya sampai 6, 8, 11, 14? Kenapa sampai 14, nggak sampai 12 aja atau nggak sampai 11 aja gitu? Ini berkaitan dengan penyelesaian kita yang pertama. Karena nilai interval yang mengandung median tadi adalah 32,5, maka kita jumlahkan frekuensi di atas 32,5 atau sama. Kalau kurang dari 32,5, maka tidak bisa. Tidak bisa dalam artian kita tambah selanjutnya untuk frekuensi yang selanjutnya. Misal, kalau tadi kita menjumlahkan cuma 6, 8, 11, itu otomatis 6 tambah 8 tambah 11 itu cuma 25. Karena 6 ditambah 8 ditambah 11 cuma 25, tidak mencapai 32,5, maka kita tambahkan lagi dengan 14, maka hasilnya 39. 39 itu sudah lewat dari 32,5. Jika ditambah 14 tadi, ini jika ditambah 14 tadi tidak juga mencapai 32,5, kita tambah lagi berikutnya dengan 12. Tapi karena udah cukup, udah lebih dari 32,5, maka stop sampai di frekuensi yang 14 ini aja. Itulah kenapa 6 ditambahnya sampai 14 dan hasilnya adalah 39. 39 itu lebih tinggi daripada 32,5.
Itu yang kedua ya, menentukan kelas median. Kemudian yang ketiga, menentukan batas bawah kelas median. Batas bawah kelas median. Karena tadi di frekuensinya kita punya ini ya. Yang ketiga itu tadi menentukan batas bawah kelas median. Nah, karena tadi itu sampai 14 ya. Di interval sini sampai sini tadi mana 14 ini. Jadi kita perhatikan 55 sampai 64 dan frekuensinya 14. Kita fokusnya di situ, baris interval yang 55 sampai 64. Kenapa di sana? Ya, karena menentukan kelas median tadi kan sampai 14. Jadi stop di 14 itu maka itulah yang menjadi pusat perhatian kita sementara dari interval 55 sampai 64. Interval tadi 55 sampai 64 yang frekuensinya tadi 14. Untuk mencari batas bawah kelas median, kita punya rumusnya. 55 kurang 0,5. 55 ini dari sini ya. Kalau seandainya kelas interval nanti di soal lain misalnya 85 sampai 94, berarti yang di sini adalah 85. Karena di soal ini adalah 55 sampai 64, maka 55 yang ini dapatnya dari interval baris keempat yang ini ya. 55 sampai 64. 55 dikurang 0,5. Hasilnya 54,5. Dapat deh batas bawah kelas mediannya 54,5. Yang keempat, menentukan panjang kelas median. Nah, kalau kemarin di min aritmetik sudah kita bahas untuk mencari panjang kelas tuh gimana sih. Nah, tinggal kita lihat aja baris 55 sampai 64 tadi panjangnya, panjang kelasnya. Nah, itu udah kita bahas, maka hasil di sini adalah bukan 14 tapi 10. Silakan buka lagi materi sebelumnya di min aritmetik gimana sih cara dapat 10, yaitu dari panjang kelas. Dia R per BK waktu itu, rentang kelas dibagi banyak kelas. Dapat. Yang keempat, menentukan panjang kelas median yang udah dapat 10. Yang kelima, menentukan jumlah frekuensi kelas median. Nah, karena pusat perhatian kita tadi adalah di interval baris 55 sampai 64, tinggal kita lihat aja frekuensi di baris ini berapa sih, ternyata adalah 14. Yang keenam, menjumlahkan semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Di bawah kelas median. Jadi kelas mediannya itu ada 14 ini ya. Kelihatan nggak sih ini 14. Jadi kalau disuruhnya menjumlahkan semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median, berarti 6, 8, 11. Dia itu sebelum, jadinya ini sebelum kelas median atau frekuensi kumulatif di bawah kelas median. Ini sebelum ya, sebelum kelas median ini yang dijumlahkan. Berarti nomor 6 menjumlahkan semua frekuensi kumulatif di bawah kelas median adalah ini untuk mencari JF. 6 ditambah 8 ditambah 11 hasilnya adalah 25. Setelah kita mengerjakan berbagai penyelesaian tadi dari 1 sampai 6, maka yang ketujuhnya adalah menghitung nilai median dengan rumus yang kita buat di awal. Batas kelas ditambah panjang kelas dikali setengah N dikurang JF per F. Ini keterangannya ada di catatan yang saya kirim di grup ya. Batas bawah kelas median. Nah, ini dia. BB yang kita dapat adalah 54,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelas. Ingat panjang kelas tadi di nomor 4 ya. Panjang kelasnya ada 10. Setengah N. Oh, ini kurang N. Setengah N sudah kita cari di nomor 1 tadi. Mana dia? Ini. Di nomor 1 setengah N-nya adalah 32,5. 32,5 dikurang JF. Ini JF 25 per F. Frekuensinya kita nggak pakai yang sigma F ya. Kalau sigma F berarti hasil dari frekuensi, hasil dari penjumlahan frekuensi. Karena ini F aja, berarti yang kita bahas adalah frekuensi di kelas median. Kita punya ini 14.
Kalau udah gini gampang, tinggal diturunkan aja. 54,5 ditambah 10, 32 dikurang 25 itu 7,5 dibagi 14. Ini dikurang ini hasilnya 7,5 ya. Ini tetap kita turunkan, kemudian ditambah 10, 7,5 dibagi 14 dapatnya 0,53. 0,53 ini diturunkan lagi, 54,5 ditambah 10 dikali 0,3. Kelihatan nggak? 10 dikali 0,53. Jadi hasilnya adalah 5,3. Tinggal dijumlahkan aja, 54,5 ditambah 5,3. 54,5 ditambah 5,3 hasilnya adalah 59,8. Berarti nilai tengah dari data yang kita punya kemarin di min aritmetik ada 65 data, sebaran data yang kita punya kemarin, nilai tengahnya adalah 59,8. Gampang kan? Semoga mengerti.